Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswan Ahmad Irsyam Masumpongang dengan NIM 24020950057 dari kelas PTIKC angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Nurmayanti SPD MPD pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ekuivalensi NFA, khususnya bagaimana kita melakukan konversi NFA dengan eMove menjadi NFA tanpa eMove. Kemudian kita akan membedah algoritma serta perhitungan transisi state-nya secara mendalam. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekuivalensi? Dua NFA dikatakan ekuivalen jika keduanya menerima bahasa yang sama. Bayangkan seperti dua kunci berbeda yang bisa membuka gembok yang sama. Nah, meskipun jumlah state atau arah busurnya berbeda, selama hasil akhir terhadap input string tersebut selalu identik, maka kedua mesin tersebut dianggap setara atau identik. Nah, sebelum masuk ke rumus, kita harus paham terlebih dahulu terhadap konsep inti dari eMove dan eClosure ini. Nah, jadi eMove itu merupakan transisi antar state secara instan tanpa membaca karakter input apapun atau sering disebut sebagai transisi kosong. Kemudian eClosure merupakan himpunan seluruh state yang dapat dicapai dari suatu state hanya dengan menggunakan eMove dengan menggunakan eh, eMove yang secara logis state itu sendiri selalu masuk dalam himpunannya. Kemudian untuk melakukan konversi, kita menggunakan formula delta aksen, di mana di sini kita memiliki tiga tahapan. Yang pertama adalah ekspansi awal, di mana kita akan mencari closure dari state asal. Kemudian yang kedua melakukan uji input, yang mana input akan dibaca, misalkan input A atau input B dari seluruh state hasil ekspansi. Kemudian yang ketiga ekspansi akhir, yang mana kita mencari kembali closure dari state hasil pengujian dari uji input. Kemudian agar terstruktur kita akan mengikuti 6 langkah, dimulai dari membuat tabel transisi awal, kemudian menentukan closure tiap state, kemudian menghitung delta aksen untuk setiap state dan input, kemudian membuat tabel transisi baru, kemudian menggambar diagram NFA baru, dan menentukan final state baru. Yang pertama, di sini kita punya studi kasus untuk persiapan langkah 1 dan 2. Di sini eh, bisa kita lihat di mana kita punya diagram dengan transisi kosong dari Q0 ke Q2. Kemudian langkah pertamanya adalah kita mencatat semua transisi ke dalam tabel. Di sini kita memiliki tabel. Kemudian kita tentukan enclosure-nya. Nah, perhatikan bahwa enclosure Q0 itu adalah Q0 dan Q2 karena adanya transisi eMove ini. Nah, bisa kita lihat di sini closure dari Q0 itu merupakan Q0 dan Q2 dan yang lainnya itu closure-nya tetap sama. Nah, perhitungan delta aksen eh, dari state Q0 di mana kita bisa hitung transisi barunya. Untuk input A pada Q0, bisa kita lihat tadi input A pada Q0 itu menuju ke Q1. Kemudian, oh sorry, untuk input A pada Q0, kita lihat closure-nya terlebih dahulu. Closure pertama yaitu Q0 dan Q2. Nah, saat diberi input A, Q0 akan menuju ke Q1 dan Q2 menuju ke Q3. Maka hasilnya adalah
input A itu menuju ke Q1 dan Q3. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama pada input B, yang mana input B di sini hanya memiliki satu input, yaitu dari Q2 ke Q4. Maka eklosurnya adalah Q4. Nah, perhitungan delta aksen untuk state Q1 dan Q2, di sini untuk Q1 karena dia tidak memiliki transisi kemanapun atau keluar, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Ini dia adalah himpunan kosong. Nah, untuk Q2, input A menuju ke Q3, kemudian input B-nya menuju ke Q4. Nah, sedangkan untuk Q3 dan Q4 juga sama. Dia tidak memiliki inputan atau busur kemanapun sehingga dia merupakan himpunan kosong. Nah, di sini kita bisa lihat hasil akhir dari ekivalensi NFA tanpa move. eh yang perlu kita catat pada kasus ini yaitu tidak ada perubahan final state karena tidak ada closure yang lain selain tidak ada closure state lain yang mengandung keempat sebagai final state. Nah, di sini kita memiliki studi kasus baru di mana kita memiliki diagram yang memiliki e-move berantai yang mana siklusnya kembali ke kinol dan state awal yang sekaligus berfungsi secara inheren sebagai final state. Jadi, eh, kita perlu memperhatikan cara menghitung ini terlebih dahulu. Kita perlu memperhatikan cara menghitung closure Q2, di mana dari Q2 kembali ke Q0, lalu Q0 menuju ke Q1. Jadi, closure dari Q2 itu adalah Q0, Q0, Q1, dan Q2. Nah, kuncinya adalah dari Q2 memiliki transisi E-move menuju Q0. Namun, karena Q0 juga memiliki transisi ke Q1, maka Q1 secara otomatis akan merambat dan masuk ke dalam himpunan closure dari Q2. Nah, di sini kita memiliki matriks perhitungan delta aksen lanjutan. Nah, kita bisa perhatikan di dalam tabel di mana hasil kalkulasi merujuk pada himpunan closure berantai yang ditemukan pada langkah sebelumnya, yang mana mengeliminasi kebutuhan jalur eh, epsilon secara manual. Nah, di sini kita memiliki hukum transmutasi final state, yang mana jika himpunan enclosure dari suatu state mengandung final state awal, maka state tersebut ikut menjadi final state. Kemudian, karena enclosure Q2 itu mengandung Q0 atau kembali ke state awal, maka pada NFA baru Q2 diangkat menjadi final state mendampingi Q0. Artinya, kita memiliki dua final state yaitu Q0 dan Q2. Kemudian yang terakhir uji input kita kita melakukan pembuktian ekivalensi atau melakukan uji input string di mana di sini kita memiliki NFA asli dengan epsilon dan NFA hasil konversi tanpa epsilon. Di sini kita bisa lihat di mana eh, pada NFA asli string ini diterima melalui jalur transisi kosong dari Q0 eh, ke Q1, kemudian kemudian dari Q2 kembali ke Q0. Nah, seperti sama halnya dengan NFA hasil konversi, string ini juga diterima karena mendarat di Q2 yang kini sudah menjadi final state. Nah, bahasa di sini kita bisa lihat bahasa yang diterima itu identik.
pada NFA konversi, string mendarat tepat di Q2 yang kini telah dielevasi atau dikonversi menjadi final state. Nah, berkat perhitungan menjadi final state berkat perhitungan closure kita. Nah, di mana konversi matematis ini berhasil atau sempurna. Itulah tadi materi dari ekivalensi NFA yang mana kita melakukan konversi NFA dengan menggunakan eMove menjadi NFA tanpa menggunakan eMove. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi finite state transducer dan memahami anatomi dari Moore machine. Jadi di sini tadi saya telah menjelaskan tentang materi konversi NFA menggunakan enclosure ke tanpa enclosure. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan materi finite state transducer dan memahami anatomi dari Moore machine. Nah, selama ini kita mengenal FSA atau finite state automata sebagai penjaga gerbang. Nah, mesin ini sangat hebat dalam memvalidasi apakah sebuah input diterima atau ditolak. Namun, FSA sendiri memiliki limitasi eh, untuk melakukan komputasi. Ia tidak bisa memproduksi data baru atau menerjemahkan pola yang ia temukan. Nah, inilah alasan mengapa kita membutuhkan evolusi berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingan dari FSA dan FST dari validasi ke transformasi. Mari kita lihat mari kita melihat dan membandingkan keduanya. Jika FSA eh, bertujuan untuk memvalidasi output dari status biner, maka finite state transducer atau FST itu bertujuan untuk menerjemahkan input menjadi deretan karakter baru atau string. Yang menarik dalam FST ini, dia itu eh, kita tidak lagi memerlukan final state karena setiap ketukan input akan langsung direspon dengan blok data yang berfungsi sebagai blok data keluaran. Nah, di sini kita memiliki dua arsitektur FST Moore dan Mealy, di mana pada arsitektur Moore machine output secara absolut menempel dan berasosiasi langsung dengan state, di mana fokus utama dari arsitektur kita. Sementara pada Mealy machine, output diletakkan pada jalur transisi dan bergantung pada state dan input secara bersamaan. Nah, di sini kita memiliki anatomi cetak biru Moore machine atau sering kita ketahui sebagai konsep six tuple. Nah, secara formal, Moore machine ini didefinisikan dalam 6 elemen atau six tuple. Yang pertama, yang pertama itu merupakan key atau himpunan state. Nah, yang kedua adalah sigma atau himpunan simbol input. Kemudian yang ketiga ada delta kecil atau fungsi transisi dari peta rute pergerakan data. Kemudian yang keempat ada S atau state awal. Kemudian yang kelima ada delta lagi atau sering disebut sebagai himpunan simbol output. Dan yang terakhir ada lambda atau fungsi output per state. Kemudian di sini kita memiliki hukum absolute Moore machine.
Kita perlu memahami prinsip penting ini, yaitu output attachment. Nah, tidak peduli dari pintu input mana data masuk, entah itu dari input A, input B, atau input C, saat sebuah state dikunjungi, ia secara otomatis akan membutuhkan atau emit output spesifiknya. Nah, output sepenuhnya buta terhadap jalur masuk. Ia murni berafiliasi dengan ruang persinggahannya. Kemudian, kita memiliki kasus satu, yaitu komplement biner. Mari kita masuk ke aplikasi praktis pertama, yaitu komplement biner. Di mana tujuannya adalah untuk menerjemahkan setiap digit biner ke nilai kebalikannya, yaitu satu menjadi nol dan nol menjadi satu. Di sini kita menggunakan paradigma pemrosesan full output, di mana semua deretan output yang dihasilkan sepanjang rute perjalanan akan diambil sebagai hasil akhir. Di sini kita akan mengeksekusi atau membaca pita data secara sekuensial. Nah, perhatikan kita perlu memperhatikan eksekusinya, di mana saat membaca 10110, mesin bergerak antar state dan menghasilkan output. Nah, catatan pentingnya, output inisial dari state key 0 biasanya diabaikan karena mesin mencetaknya sebelum membaca input pertama. Maka hasil akhirnya adalah komplement yang sempurna, yaitu 0001001. Kemudian kita punya kasus 2. Kasus 2 ini adalah menghitung modulo 3. Berbeda dengan kasus tadi atau kasus sebelumnya, di sini kita menggunakan paradigma last state only, di mana semua output persinggahan itu dibuang. Hanya output dari stasiun terakhir tempat mesin berhenti yang menjadi jawaban valid. Nah, di sini kita atau dekomposisi biner untuk modulo. Nah, karena mesin state itu tidak membaca angka desimal, nilai harus dipecah menjadi deret input biner dasar, yaitu satu dan 0 sebelum diproses. Contohnya angka 5 itu diwakili oleh biner 101, yang berarti jika dibagi 3 seharusnya menyisakan 2. Betul. Mari kita lihat bagaimana mesin membuktikannya. Eh, di sini kemudian tadi angka 5 angka binernya itu 101, kemudian angka 7 angka binernya 111, dan angka 4 itu angka binernya 100. Nah, kemudian di sini kita akan mengeksekusi modulo atau mengekstrak output final. Nah, terminal eksekusinya di sini, mesin tetap mengeluarkan output di setiap node. Namun untuk fungsi komputasi modulus, seluruh historis itu dibuang. Hanya angka dari stasiun terakhir pemberhentian atau pemberhentian terakhir yang diekstrak sebagai sisa bagi. Nah, di sini kita punya kasus 3, yaitu penghitung pola mendeteksi ABB, di mana tujuan dari kasus ini yaitu untuk menghitung secara eksak berapa kali substring spesifik ABB terdeteksi di dalam aliran karakter acak. Nah, paradigma pemrosesan yang digunakan yaitu accumulation, di mana mesin digunakan sebagai alat hitung. Seluruh angka output yang dikeluarkan di setiap langkah transisi dijumlahkan secara total. Jadi, eh, di sini output 0, di sini kita punya A dengan himpunan apa?
Nah, selanjutnya eksekusi deteksi atau menjumlahkan pemicu atau triggers. Sistem tidur. Bayangkan sistem ini seperti mekanisme sistem bangun dan tidur. Mesin mesin terus mengeluarkan nilai nol yang tidak bernilai. Bisa kita lihat. Dan hanya akan melepaskan angka satu saat pola ABB itu terdeteksi. ABB. Seperti pada tabel, dia dari kiri itu B A A A B B A B B. Maka di saat tabel B pertama di apa B A A itu dia masih nol, dan di A dan B pertama itu juga masih nol. Di B kedua dia baru satu karena baru tercipta pola ABB-nya. Dengan penjumlahan linear Dengan penjumlahan linear kita bisa mengungkap total temuan pola dalam satu aliran data. Pada tabel ini pola ABB itu muncul dua kali. Jadi, nah kemudian kita punya kasus 4 di mana di sini merupakan pelabelan pola kompleks atau tagging. Nah, kasus terakhir adalah tagging untuk klasifikasi dinamis. Setiap data yang melintas itu tidak sekedar diproses, melainkan diberi label kelas secara real time berdasarkan struktur historisnya. Berdasarkan struktur historisnya yang sangat berguna untuk kategorisasi rute data yang kompleks. Di mana di sini kita punya input stream 110.110 yang beroutput text stream C C C B C B, yang mana ini merupakan klasifikasi dinamis. Setiap data yang melintas tidak sekedar diproses melainkan diberi label kelas atau tag secara real time berdasarkan struktur historisnya. Nah, di sini atau slide terakhir merupakan wawasan inti atau fleksibilitas manipulasi output. Sebagai penutup, setiap transisi Moore machine secara mekanis pasti menjatuhkan data. Namun bagaimana data tersebut dimaknai sepenuhnya ada di tangan arsiteknya. Yang pertama, eh, ambil semua ambil semua atau full output, yang mana kita mengekstraksi seluruh deretan output secara utuh. Contohnya tadi di apa di kasus satu itu komplement biner. Kemudian dua, ambil akhir saja atau last state, yaitu membuang histori persinggahan atau hanya mengekstrak nilai di akhir titik henti. Contohnya modulo matematika. Kemudian menjumlahkan semua atau accumulation, yaitu mengonversi rangkaian output menjadi operasi aritmatika linear menggunakan sigma plus. Contohnya tadi deteksi pola string, dan yang keempat yaitu klasifikasi rute atau categorization, yang mana menerjemahkan titik persinggahan menjadi label penanda klasifikasi. Contohnya tadi adalah tagging arsitektur. Nah, itulah tadi materi kedua yang saya jelaskan tentang materi eh, finite state transducer dan memahami anatomi dari Moore machine. Selanjutnya atau materi terakhir saya akan menjelaskan tentang arsitektur sintaksis, yaitu membedah konteks free grammar, parsing, dan ambiguitas. Nah, di sini kita memiliki tiga pilar utama yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu yang pertama adalah konteks free grammar atau CFG, yang merupakan cetak biru absolute system, yaitu tata bahasa formal pembentuk sistem, atau cetak biru absolut dari semua struktur
yang valid. Kemudian yang kedua, kita memiliki teknik parsing dan pohon penurunan, yang mana ini merupakan cara mesin merekonstruksi, memvalidasi, dan mengeksekusi struktur string atau derivation tree. Dan yang ketiga, yaitu resolusi ambiguitas, yaitu merupakan cara untuk mendeteksi dan mengevaluasi anomali makna ganda dalam pohon sintaksis yang membingungkan kompilator. Nah, selanjutnya kita memiliki variabel. Oh, bukan. Selanjutnya kita memiliki definisi aturan produksi CFG, di mana pada ruas kiri kita memiliki produser yang mana harus berupa satu simbol variabel atau non-terminal. Simbolnya biasa itu huruf A, tidak boleh elemen lain. Kemudian ruas kanan kita memiliki komposisi bebas, boleh berisi terminal, variabel, gabungan keduanya atau himpunan kosong atau epsilon. Simbolnya biasa B yang bersifat bebas. Kemudian kita memiliki operator produksi yang mana merupakan instruksi yang dibaca sebagai menghasilkan atau menurunkan. Nah, selanjutnya kita memiliki variabel non-terminal dan juga terminal. Yang pertama, simbol variabel non-terminal. Sintaksnya itu selalu ditulis dengan huruf kapital. Contoh A, B, kemudian S. Intinya simbol non-terminal itu selalu ditulis dengan huruf kapital. Nah, status belum selesai memiliki potensi diturunkan lebih lanjut ke dalam bentuk. Jika belum selesai, memiliki potensi diturunkan lebih lanjut ke dalam bentuk lain. Analoginya, bagian struktural kalimat seperti subjek dan predikat. Kemudian untuk simbol terminal, kebalikan dari non-terminal tadi, jika non-terminal itu menggunakan huruf kapital, maka simbol terminal itu selalu ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Nah, statusnya itu final atau elemen ujung yang sudah tidak bisa diturunkan atau dipecah lagi. Analoginya kata dasar, mentah atau karakter output akhir. Di sini kita punya matriks batasan struktural. Mengapa kita butuh konteks free grammar? Ekspresi regular atau RE ini merupakan simbol variabel yang hanya boleh berada di ujung absolut atau paling kiri atau paling kanan dari hasil produksi. Sebaliknya, CFG ini bebas atau absolut, yang mana simbol variabel dapat diletakkan di posisi awal, terjepit di tengah, atau bahkan di akhir sebuah aturan. Kesimpulannya, konteks programmer ini menghilangkan batasan linearitas ekspresi reguler, memungkinkannya memodelkan struktur bersarang atau nested struktur yang sangat kompleks. Kemudian di sini kita punya analisis sintaks dalam IDE, di mana eh, jika urutan input tidak sesuai grammar baku, maka mesin akan memberikan fatal syntax error. Seperti kita lihat pada layar, i integer sama dengan 10. Nah, CFG adalah arsitek yang memastikan urutan tipe data, variabel, operator, operator dan nilai berada pada posisi yang benar. Nah, di sini kita memiliki struktur pohon penurunan atau derivation tree, di mana root atau akarnya dimulai dari S. Simbol awal dimulainya proses penurunan tata bahasa. Kemudian dia memiliki cabang atau branch yang merupakan simbol variabel yang mengalami percabangan untuk diturunkan kembali atau non-terminal tadi huruf besar dan dan yang terakhir memiliki leaves atau daun yang merupakan simbol terminal akhir.
Nah, syarat sukses untuk parsing yaitu pohon penurunan valid jika dan hanya jika tidak ada satupun simbol variabel yang tersisa di level daun terbawah. Nah, di sini proses penurunan string atau derivation. Mari kita lihat contoh eksekusi graf untuk target string A, 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 B, B, B. Nah, di sini dengan aturan S, AB, mesin akan melakukan siklus penelusuran terus-menerus selama simbol variabel masih muncul hingga akhirnya membentuk untaian terminal yang kita inginkan. Nah, jika dia belum sampai atau belum menemukan string AAA BBB, maka dia akan terus mengulang sampai dia ketemu. Kemudian eh, ada dua algoritma penelusuran, yaitu yang pertama adalah leftmost derivation atau dari kiri, yang mana simbol variabel fokusnya itu dari simbol variabel paling kiri dan selalu dieksekusi berurutan hingga tuntas lalu bergeser ke kanan. Kemudian ada rightmost derivation yang fokusnya itu simbol variabel paling kanan selalu dieksekusi berurutan hingga tuntas lalu bergeser ke kiri. Eh, yang mana dua algoritma penelusuran dengan rute komputasi yang berlawanan ini dijamin bermuara pada hasil struktur sintaks yang sama persis. Nah, di sini kita memiliki pohon sintaks atau sintaks tree, di mana ini juga merupakan aplikasi NLP atau Natural Language Processing, di mana CFG digunakan untuk memvalidasi bahasa manusia murni berdasarkan kepatuhan hierarki pada tata bahasa CFG baku. Kita bisa lihat di sini contoh kalimat yang diberikan itu adalah babang tampan makan bakso, di mana ini merupakan struktur kalimat di mana subjeknya adalah kata benda, kata sifat, kemudian predikatnya adalah kata kerja dan kata benda. Nah, kata bendanya di sini pada subjek dia adalah babang dan predik pada predikat kata bendanya adalah bakso. Nah, kata sifat tampan dan kata kerjanya makan. Jika digabung, semuanya akan menghasilkan sebuah kalimat babang tampan makan bakso. Nah, mesin mengekstrak kepatuhan hierarki dari subjek hingga kata benda untuk memastikan kalimat tersebut valid secara tata bahasa. Nah, di sini kita akan membandingkan CFG dan juga semantic validation. Kita kita perlu mengingat sebelumnya kita perlu mengingat bahwa CFG itu sepenuhnya buta terhadap makna. Di sini kita punya kalimat kucing tampan makan babang. Secara sintaks ini adalah benar menurut CFG karena strukturnya pas. Namun secara semantik atau logika makna kalimat ini cacat karena validasi makna dilakukan pada fase kompilasi berikutnya yaitu semantic analyzer. Nah, di sini kita bisa lihat kita memiliki anomali sistem ambiguitas. Ambiguitas ini terjadi ketika satu input string tunggal dapat dibangkitkan oleh lebih dari satu pohon derivation, lebih dari satu pohon penurunan atau derivation tree yang strukturnya berbeda secara fisik. Nah, ibarat memproses kata bisa dalam bahasa Indonesia tanpa konteks absolut, mesin menghadapi anomali apakah ia harus merender pohon makna dapat atau sanggup untuk merender pohon makna racun. Di sini kita lihat makna satu dapat.
Nah, dalam aplikasi NLP, ambiguitas terjadi karena satu input string tunggal dapat dibangkitkan oleh lebih dari pohon pohon penurunan yang kita bisa lihat pada gambar. Nah, selanjutnya selanjutnya kita memiliki diagnosis fatal pada aturan ambigu. Nah, kita bisa perhatikan pada kasus string A, B, A, C, A. Nah, di sini kita bisa membangun dua arsitektur graf yang sangat berbeda, di mana di jalur antara jalur kiri sangat berbeda antara jalur kiri atau jalur satu dan juga jalur dua atau jalur kanan. Nah, dari satu aturan yang sama, diagnosisnya itu bisa fatal karena tata bahasa ini disebut ambigu dan tidak sehat untuk sebuah sistem komputer. Nah, sebagai kesimpulan, ambiguitas bukanlah fitur fleksibilitas, melainkan cacat fatal dalam desain tata bahasa formal. Jika compiler menemukan lebih dari satu dekomposisi sintaksis untuk satu perintah, mesin akan gagal menentukan makna komputasi, yang mana hasilnya eksekusi instruksi yang salah, crash yang tidak terprediksi, dan sistem yang runtuh, di mana arsitektur sintaksis yang sempurna harus bersifat deterministik, yaitu satu input, satu struktur, dan satu eksekusi. Itulah tadi yang sempat saya jelaskan dari tiga materi pertemuan yang ditugaskan oleh ibu, ibu dosen. Yang pertama tadi, saya telah menjelaskan materi mengenai ekuivalensi NFA yang dikonversi dengan emove menjadi tanpa emove. Kemudian materi kedua tadi, saya menjelaskan tentang finite state transducer dan memahami anatomi dari Moore machine. Dan yang ketiga ini, saya menjelaskan materi konteks free grammar atau CFG menjadi fondasi di balik cara kerja kompilator bahasa pemrograman dan teknologi pemrosesan bahasa alami atau NLP. Itulah yang sempat saya jelaskan pada tugas ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.